Ini senjatamu. Oke, sip. Senjatanya ketemu dan alhamdulillah. Senjatanya ketemu. Mantap, mantap. Seorang pria bernama Doni Sofianto berusia 44 tahun ditangkap aparat Satreskrim Polrestabes Semarang di sebuah perumahan di kawasan Gunung Pati, Jawa Tengah. Ia ditangkap karena menembak seorang gadis berinisial C yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa penembakan itu terjadi di sebuah indekos di Jalan Puspanjolo Selatan. Pelaku sempat terekam kamera CCTV saat datang ke kos-kosan korban dan kabur setelah menembak gadis itu. Pelaku mengakui perbuatannya menembak korban dengan senjata airsoft gun. Menurut polisi, penembakan yang dilakukan pelaku dilatar belakangi motif cemburu, utang piutang, dan dugaan prostitusi anak. Awalnya, korban sempat tinggal di rumah pelaku saat sedang bertengkar dengan ibunya. Tak lama kemudian, korban pindah ke kos-kosan dan diduga tinggal bersama pria lain yang membuat pelaku terbakar api cemburu. Dia jual anak saya. Buktinya ada kalau anak mau dijual? Ada. Bukti apa? Anak saya. Melalui apa buktinya? Saya sudah laporkan sebelum saya nembak korban itu. Laporkan kemana? Ke PPA. Oke. Terus kedua, ibunya juga utang 2 juta. Memang ada utang. Ada utang yang dimiliki dari ibu korban yang setahun lalu. Nah ini sehingga korban tersangka ini emosi mengeluarkan senjatanya ini dan menembak pelaku sebanyak 3 kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal tentang penganiayaan serta terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi hingga kini juga masih mendalami dugaan penjualan anak di bawah umur dalam kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Seorang balita berusia 16 bulan dianiaya pengasuhnya di rumah penitipan anak di Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu di Bandar Lampung, seorang pria yang mengaku wartawan mengamuk lantaran tak dilayani ketika hendak membeli minuman keras. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Ezra Hadianto. Gua media, ya, gua orang pers. Gua tahu lo, gua tahu ada logika. Seorang pria yang mengaku sebagai wartawan mengamuk di sebuah toko yang berlokasi di Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Belajar lo di kampung orang lo. Awalnya, ia hanya mengacungkan parang kepada korbannya. Namun sejurus kemudian, ia nekat mengayunkan parang itu dengan niat melukai. Korban akhirnya menderita luka serius di bagian telinga dan tangan akibat sabetan parang itu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang bernama Irfan Pukar itu kesal lantaran korban tak mau melayaninya saat ingin membeli minuman keras di kedai milik korban. Enggak, saya beli, pertama beli nggak diladenin, saya ini beli nggak diladenin lagi sama dia, malah ngoceh-ngoceh. Kata saya apa kok malah marah-marah, saya ini beli, saya gitu. Kalian cari makan di kampung orang, ada istilah, ada adab, ada cara. Saya beli, ajarin karyawan kalian. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti rekaman video dan pakaian yang digunakan oleh tersangka. Namun untuk senjata tajam berupa golok yang digunakan oleh pelaku masih belum bisa ditemukan setelah dibuang oleh tersangka. Pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Tanjung Karang Timur dan ia akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Kebakaran hebat menghanguskan 3 rumah di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi kebakaran yang berada di kawasan padat penduduk menghambat proses pemadaman. Kobaran api kian membesar dan melahap seisi rumah warga yang berada di Jalan Bungkal, Surabaya. Tak hanya 1, namun 3 rumah yang terbakar. Kejadian ini terjadi saat para penghuni sedang berada di dalam rumah. Warga pun panik melihat api yang terus membesar dan merambat akibat tiupan angin. Tolong. Habis itu saya masih apa sih? Tolong. Habis itu tolong. Yang kedua, baru saya keluar. Setelah keluar, saya lihat ada beberapa orang yang bantu di situ. Ada 3 orang, 4 orang yang bantu. Akhirnya saya berusaha untuk bantu juga. Saya bawa seadanya, nyiram pakai ember, terus pakai selang juga berusaha. Ada 18 unit mobil damkar yang dikerahkan untuk memadamkan api.
Dari rumah Pak Buaji, kemudian merambat dari lantai 2 merambat ke lantai 1, di mana atapnya itu karena saling nyambung sehingga penyebaran api lebih cepat sekali. Ya, ini termasuk perkampungan padat penduduk, tapi alhamdulillah untuk jalannya masih lumayan lebar. Jadi unit kita semuanya bisa masuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Seorang pencuri ditangkap warga usai terpergok mencuri kabel gardu listrik di Tambora, Jakarta Barat. Satu pelaku lainnya kabur dan kini tengah diburu polisi. Pria ini tak dapat berkutik saat ditangkap warga usai terpergok mencuri kabel tembaga di sebuah gardu listrik di Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya warga merasa curiga dengan aktivitas pelaku yang berjumlah 2 orang tengah membongkar gulungan kabel dari gardu listrik milik PLN. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora berupaya menangkap kedua pelaku, namun 1 orang pelaku dapat melarikan diri. Sementara dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 gulungan kabel tembaga besar, besi, dan berbagai alat kunci untuk membongkar gardu listrik. Mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel PLN, kemudian anggota kami datang ke TKP, terus ditemukanlah 1 orang yang sedang melakukan aksinya. Kemudian oleh anggota kami dilakukan penangkapan, terus kemudian berikut barang bukti dibawa ke komando. Hingga kini polisi masih terus memburu pelaku lain yang melarikan diri. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Hanya karena menjual dengan harga murah di bawah harga pasaran, seorang pedagang ayam digeruduk dan intimidasi oleh para pedagang pasar lainnya. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kita lihat yuk, malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Ulala, kita lihat nih di viral yang pertama. Wih, ada Bapak Satpam Komplek keren nih karena berhasil gagalkan aksi tawuran pelajar. Kata warga setempat sih, tawuran pelajar kayak gini tuh emang udah sering banget terjadi di sekitar Komplek Metro Permata, Karangtengah, Tangerang, Banten. Jadi Satpam Kompleknya udah ambil ancang-ancang deh buat bubarin. Nah ini nih tuh lihat, pas udah mulai kelihatan ada gerombolan pelajar berlarian kan tuh dari jauh. Barisan Pak Satpam yang udah gemes banget sama kelakuan mereka langsung gerak cepet menghadang. Ya giliran dikejar Satpam malah kabur-kaburan, katanya mau tawuran. Aksi kece para Bapak Satpam Komplek ini terekam CCTV ya. Awalnya tawuran itu terjadi di jam 1:30 siang. Diduga itu jam pulang sekolah mereka. Terus di sini kan pelajar yang mau tawuran pada kabur tuh. Tapi 2 pelajar ada yang ketangkep. Ulala mantap. Akhirnya keduanya diamanin deh ke pos polisi setempat buat dikasih pelajaran. Ternyata di sekitar komplek ini tuh malamnya juga sering jadi lokasi tawuran, say. Nah, di sini barisan Bapak Komplek berhasil lagi menangkap beberapa pelajar yang langsung deh diproses sama polisi. Udah berkali-kali kejadian dan sangat meresahkan banget nih, takutnya ada korban jiwa dong. Akhirnya pihak Komplek Metro Permata Tangerang minta bantuan polisi nih buat membasmi tawuran tersebut. Ingat ya Pak, beneran dihukum dong, jangan cuma dinasehatin doang. Kita lanjut nih di viral yang kedua. Ini dia, ada abang sopir angkot alias angkutan kota ya yang terang-terangan beli minuman beralkohol di depan para penumpangnya. Wah, nakal ya. Bukan cuma dibeli, say, tapi minumannya juga ditenggak di depan para penumpang bersama satu temannya yang duduk di kursi sebelah si sopir.
Aksi nggak patut dicontoh ini direkam langsung sama salah satu penumpang rute angkot 10 Bogor, Jawa Barat. Kelihatan kan tuh abis beli miras di warung yang diduga udah jadi langganan mereka, langsung deh mereka nuangin mirasnya dari kantong plastik ke dalam botol yang udah mereka bawa. Wah, udah biasa sih ini mah ya, kayaknya tiap narik angkot begini pasti tuh. Kejadian ini bikin penumpang was-was dan khawatir dengan keselamatan mereka. Karena kondisi saat itu juga lagi hujan deres banget. Para penumpang takut sopir angkotnya minum alkohol sampai teler alias mabok. Padahal bawa mobil pas lagi fit aja kadang suka nggak kelihatan jelas kan kalau lagi hujan deres gitu. Nah, video ini akhirnya sampai tuh ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor yang sekarang udah menelusuri identitas angkot tersebut dibantu sama Organda atau Organisasi Angkutan Daerah. Wah, jangan cuma ditegur ya Pak, bahaya itu. Kan udah jelas pasalnya. Kalau secara sengaja berkendara sambil mabuk kayak tadi itu tuh bisa dipenjara 1 tahun atau didenda juga maksimal 3 juta rupiah. Kena deh. Kita lanjut yuk ke viral yang terakhir. Ada apa nih? Lala, ini ada aksi intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah pedagang daging ayam di pasar terhadap seorang pedagang daging ayam di Jalan Raya Tajem, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Para pedagang daging ayam di pasar tersebut mengaku merasa rugi karena si abang pedagang ayam pinggir jalan ini mematok harga jauh di bawah harga pasar, yaitu Rp26.000 per ekor ukuran 1 kilogram. Mereka pun nih, lihat nih, langsung datang dan mengintimidasi si abang penjual ayam murah ini nih. Salah satu ibu pedagang bahkan sampai nantangin buat nemuin bos ayamnya mana katanya. Mereka menganggap adanya si abang penjual ayam murah inilah yang bikin lapak daging ayam mereka di pasar jadi sepi. Mereka yakin betul harga murah yang dipatok sama abangnya itu bikin persaingan dagang jadi nggak sehat. Kata pedagang pasar yang menggeruduk ini sih, etika berdagang di pasar itu harganya harus sama. Nggak boleh ada yang banting harga karena bisa merusak harga pasar. Iya, Miss Binal pernah baca juga sih, emang ada aturannya kalau berjualan di pasar. Tapi kan masnya jualannya pinggir jalan, gak di dalam pasar. Tapi nih, kalaupun masnya tadi salah, kan bisa ya diomonginnya baik-baik gitu. Gak perlu deh pakai intimidasi kayak ibu-ibu bapak-bapak yang tadi. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain, tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, ayo kita cermati lagi ya kejadian apa sih yang terjadi dari CCTV ini. Ya bahwa ada orang yang mencurigakan, kemudian sedang ada warga yang sedang nongkrong gitu ya bermain handphone di depan gerbang rumahnya. Dan si orang yang mencurigakan ini berusaha untuk mengambil handphone dari warga, kemudian berhasil nih digagalkan karena mungkin warga yang bermain handphone itu korban sedang berteriak dan tetangga-tetangga warga yang lain ini muncul untuk membantu. Ya sahabat, yang namanya pencuri ya, dia kan sudah punya niat nih dan pasti dia akan lebih peka terhadap kesempatan-kesempatan yang muncul di sekelilingnya. Penjabretan tidak hanya bisa terjadi di jalan atau di tempat umum loh sahabat, pun di komplek perumahan juga bisa saja kalau ada peluang
peluang. Maka dari itu sahabat, jangan sampai kita lengah dan malah memberikan peluang kepada para penjahat. Nah sahabat, ada beberapa hal yang harus kamu waspadai nih dalam menggunakan handphone dimanapun. Meskipun lingkungan perumahan terasa lebih aman, tapi tetap harus waspada saat menggunakan handphone di luar rumah, terutama pada malam hari. Kemudian sahabat selalu perhatikan jika ada orang yang tidak dikenal berkeliaran di lingkungan perumahan atau di sekitar Anda. Jika Anda merasa gerak-geriknya mencurigakan, segera laporkan kepada petugas keamanan atau cari tempat yang aman. Dan pentingnya juga sahabat selalu bersosialisasi nih dengan tetangga. Jadi jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa langsung dikomunikasikan. Dan juga apabila seperti terjadi yang di video ini nih sahabat, tetangga pasti akan cepat untuk membantu. Jadi tetap tingkatkan kewaspadaan kamu ya sahabat, kapanpun dan dimanapun. Balita yang masih berusia 16 bulan menjadi korban penganiayaan di sebuah rumah penitipan anak di Medan, Sumatera Utara. Pelakunya tak lain adalah pengasuhnya sendiri. Rekaman video dari kamera pengawas CCTV ini mengungkap penganiayaan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang anak balita yang masih berusia 16 bulan di sebuah tempat penitipan anak di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui berinisial T tak lain adalah staf pengasuh di tempat penitipan anak tersebut. Kasus ini pun diketahui oleh orang tua korban setelah mendapatkan laporan dari staf pengasuh yang lain di tempat penitipan anak tersebut. Orang tua korban pun melaporkan pelaku ke Polrestabes Medan. Saya langsung konfirmasi ke owner. Saya kirim video itu ke ownernya, saya telepon ownernya, saya bilang, ini kenapa kok bisa seperti ini cara ngasih makannya. Secara dilihat dari video itu anak saya dicubit, disodok sama sendok. Sementara itu, pihak pengelola tempat penitipan anak yang berada di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal membenarkan penganiayaan tersebut. Dipecat atau cuman diberhentikan sementara? Kita udah berhentikan. Tapi memang benar peristiwa itu ya Mas? Betul, di awal kejadiannya pun orang tua si anak sudah bicara sih sebetulnya dengan kita. Sebetulnya di situ kita udah minta maaf kan, memang ada kejadian. Tetapi di luar apa yang kita inginkan. Pihak Polrestabes Medan sudah merampungkan berita acara perkara dari kasus ini dan akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.